Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kursi penatua. Wajah Yezong dan Xinlan ditutupi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terkendali sebelum mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah peristiwa yang terjadi selama periode waktu ini, tidak ada lagi orang dalam klan Ye yang berani merasakan sedikit pun keraguan tentang kemampuan Xiao Yan. Tuan Xiao, tidak terlalu sulit untuk masuk ke kursi tetua Menara Pil. Tentu saja, ini berbicara secara relatif. Setidaknya, klan Ye saya saat ini tidak dapat memenuhi kriteria itu. Yezong menggosok tangannya dan menghela nafas. Ada total 5 klan besar di dalam wilayah Pil. 5 klan besar ini sudah ada sejak lama. Selama waktu yang lama, kepala klan yang telah mendirikan 5 klan besar, semuanya adalah anggota inti Menara Pil. Menurut aturan, selama 5 klan besar dapat memenuhi beberapa persyaratan di masa depan, mereka akan dapat menempati kursi di kursi tetua Menara Pil. 5 klan besar semuanya memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan nama besar Menara Pil, mereka pada dasarnya dapat menjelajah wilayah Pil ini tanpa batasan. Bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es melihat mereka harus bersikap sopan kepada klan ini. Klan Ye saat ini tidak termasuk dalam daftar ini. Berbicara di sini, wajah Yezong cukup gelap. Sesekali, Menara Pil akan melakukan penilaian terhadap 5 klan besar. Hanya mereka yang lulus ujian yang dapat mempertahankan tempat di antara kursi tetua. Penilaian seperti apa? Xiao Yan menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut. Menara Pil sangat mementingkan perawatan generasi muda. Target ujian ini secara alami adalah anggota generasi muda. Yezong melirik Xinlan di sampingnya dan dengan lembut menghela nafas. Kualitas klan Ye menurun dengan setiap generasi berikutnya. Tampaknya semua bakat pemurnian Pil secara bertahap telah disingkirkan. Ia bahkan lebih rendah dari beberapa alkemis luar. Bakat Xinlan sudah dianggap cukup baik di kalangan generasi muda ini. Namun, dia baru mencapai level alkemis tingkat 5. Wajah cantik Xinlan dipenuhi dengan ekspresi malu saat melihat tatapan Yezong. Selama setiap ujian, 5 klan besar harus mengirimkan anggota generasi muda untuk mengikuti ujian Menara Pil. Jika mereka lulus ujian, mereka akan dapat mempertahankan kursinya. Namun, jika mereka gagal lulus ujian, semuanya akan menjadi sedikit berisiko. Yezong tertawa pahit. Klan Ye saya sudah gagal 2 kali. Jika kami gagal lagi kali ini, kami tidak hanya akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki kursi Elder Menara Pil, tetapi kami juga akan tersingkir dari 5 klan besar. 5 klan besar adalah jalan pintas untuk memasuki eselon atas Menara Pil. Oleh karena itu, banyak mata yang memperhatikan kami. Setelah klan Ye kita tersingkir, orang-orang yang mengincar kita akan segera menyerang. Apakah ujiannya sangat keras? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Yezong mengangguk dan menghela nafas. Kualifikasi terendah untuk berpartisipasi dalam tes semacam ini adalah sang alkemis harus mencapai tingkat 6. Jika seseorang ingin melewatinya, dia harus mencapai level alkemis tingkat 7 untuk melakukannya. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar ini. Dia perlahan menjawab, tingkat 7 bukanlah persyaratan yang sangat sulit. Tulang tuaku ini baru mencapai level ini setelah berlatih selama bertahun-tahun. Dengan bakat Mr. Xiao Yan, tentu saja tidak sulit. Namun, siapa di antara anggota yang lebih muda dari klan Ye saya yang dapat mencapai tahap ini? Yezong tertawa getir saat berkata, selain itu,
Hal yang lebih buruk adalah bahwa klan Ye telah gagal 2 kali. Selama tes ini, kami harus masuk 3 besar di antara mereka yang mengambilnya agar kami dianggap telah lulus. 3 teratas. Xiao Yan terkejut. 4 klan besar lainnya tumbuh lebih dari kita. Ada juga banyak individu berbakat di dalam klan. Meskipun mereka mungkin tidak mengirim elit di antara generasi muda mereka untuk berpartisipasi, mungkin masih sangat sulit bagi klan Ye kita untuk mendapatkan 3 teratas bahkan jika kita benar-benar memiliki alkemis muda tingkat 7. Ye Zhong menghela nafas. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya karena penurunan klan Ye setelah mendengar ini. Orang lain tidak perlu mengirimkan bakat elit mereka untuk lulus ujian. Klan Ye ini, bagaimanapun, bahkan tidak dapat lulus ujian. Mereka semua adalah 5 klan besar, tapi klan Ye ini benar-benar sedikit terlalu menyedihkan. Ye Zhong tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya setelah melihat ekspresinya. Wajah lamanya sedikit merah. Klan yang dulu terkenal telah menurun sedemikian rupa dalam generasi ini. Dia benar-benar telah kehilangan wajah lamanya ini. Serahkan soal ujian itu padaku. Namun, dapatkah seseorang mendapatkan bantuan dari orang luar untuk ujian seperti itu? Xiao Yan bertanya setelah merenungkan masalah itu. Dia tidak ingin memberi pukulan pada hati Ye Zhong yang lemah ketika dia melihat sikapnya yang menyedihkan. Tidak. Ye Zhong menggelengkan kepalanya sebelum dia segera buru-buru menambahkan, namun, ada cara untuk menjadi fleksibel, tapi Mr. Xiao Yan harus sedikit menderita karena ini. Xiao Yan tertegun saat dia mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Ye Zhong melirik Xin Lan di sampingnya. Dia ragu-ragu sedikit sebelum menjawab, saat memperkenalkan Anda ke Menara Pil, kami dapat mengatakan bahwa Mr. Xiao Yan adalah menantu dari klan Ye. Ekspresi Xiao Yan segera berubah setelah mendengar solusinya. Dia dengan sungguh-sungguh bertanya, bukankah ide ini terlalu tengik? Tidak apa-apa karena saya laki-laki, tapi bagaimana partai perempuan berinteraksi dengan orang lain di masa depan? Tuan Xiao Yan, tolong jangan terlalu khawatir. Ini hanya cara penyebutan formal. Tidak ada yang akan meminta Anda untuk mengambil tanggung jawab sedikit pun untuk itu. Ye Zhong menghela nafas. Klan Ye telah mencapai titik situasi hidup dan mati. Semua anggota klan Ye bersiap untuk mengambil taruhan terakhir. Harga ini adalah sesuatu yang harus kita terima. Xiao Yan dengan erat mengernyitkan alisnya. Beberapa saat kemudian sebelum dia bertanya, kamu bisa membuat saya mewakili klan Ye Anda dalam ujian apapun itu, seperti ini. Ye Zhong mengangguk. Dia dengan tulus menjawab, selama klan Ye bisa lulus ujian kali ini, klan Ye akan bisa mendapatkan kembali kursinya. Dengan demikian, kami akan memiliki cukup waktu untuk berkembang. Tuan Xiao yang tidak akan memiliki hubungan apapun dengan klan Ye setelah kita lulus ujian. Xiao Yan menghela nafas tanpa daya setelah melihat wajah lama Ye Zhong yang memohon. Orang tua ini tampaknya benar-benar berjalan ke jalan buntu. Jika Xiao Yan berbalik dan pergi sekarang, kemungkinan klan Ye akan benar-benar menurun. Di masa depan, mereka hanya akan menjadi klan biasa. Selain itu, tanpa perlindungan Menara Pil, beberapa musuh mereka akan menjadi tidak takut. Pada saat itu, kemungkinan klan Ye benar-benar akan tamat. Kakak Xiao, tolong bantu klan Ye kali ini. Xin Lan bersedia melakukan apapun untuk Anda selama klan Ye baik-baik saja. Xin Lan di samping Xiao yang tiba-tiba berlutut sementara Xiao yang tenggelam dalam pikirannya. Dia berbicara dengan cara yang menyedihkan. Ekspresi Xiao yang berubah drastis saat Xin Lan berlutut. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut dengan kuat mengangkat Xin Lan.
Gadis yang keras kepala itu baru saja diangkat berdiri ketika dia mulai berlutut lagi. Dokter peri kecil di sisinya tidak bisa membantu tetapi tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Dia mengulurkan tangannya dan menghentikan Xin Lan. Ini bukannya kamu tidak tahu karakter Xiao Yan. Dia secara alami tidak akan mencuci tangannya setelah membuat janji kepada Anda. Dengan berlutut seperti ini, kamu hanya akan membuatnya kesal. Dokter peri kecil dengan lembut menjelaskan setelah melihat mata merah Xin Lan yang cantik. Xiao Yan menghela nafas. Tatapannya beralih ke Ye Zong yang memohon saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Lupakan, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, saya harus mengatakan ini sebelumnya. Sebaiknya kamu tidak berpikir untuk menggunakan taktik menantu ini agar aku tetap tinggal di klan Ye. Jika Anda berniat untuk menarik saya ke dalam skema kecil Anda tidak boleh menyalahkan saya karena tidak memberikan wajah apapun. Tuan Xiao Yan, Anda dapat yakin bahwa Ye Zong bukanlah orang yang tidak tahu malu." Wajah Ye Zong segera dipenuhi dengan kegembiraan liar saat dia mendengar Xiao Yan menerima. Penampilannya yang menemukan harapan dalam keputusasaan menyebabkan jantung lamanya terus berdetak. Dokter peri kecil di sampingnya juga menghela nafas lega. Dia mengalihkan pandangannya hanya untuk melihat wajah cantik Xin Lan menjadi sedikit tidak wajar. Dia langsung kaget dan bertanya, katanya menantu. "Pesta wanitanya bukan kamu, kan?" Tubuh Xiao Yan menegang saat mendengar ini. Dia dengan cepat menoleh karena terkejut dan melihat wajah Xin Lan yang memerah dan memerah. Dia tertawa getir karena malu. Orang tua ini tidak begitu kejam, kan? Wajah Xin Lan menunjukkan senyuman yang dipaksakan. Dia dengan lembut menjawab, "Kakak Xiao Yan tidak perlu khawatir. Kakek berkata bahwa ini hanya formalitas. Kakak Xiao Yan pasti akan menjadi level teratas di benua Douqi di masa depan." Ini bukan seolah-olah Xin Lan adalah gadis yang tidak tahu batas kemampuannya. Dokter peri kecil di sampingnya menyaksikan wajah gadis berpakaian biru itu menjadi lebih merah setelah gadis itu selesai berbicara. Dia tanpa sadar memelototi Xiao Yan. Kata-kata yang diucapkan orang ini terlalu menyakitkan. Xiao Yan sedikit malu. Jika Xin Lan tidak memberitahunya tentang 3.000 api yang terbakar, kemungkinan dia masih akan mencari secara acak saat ini. Selain itu, Xin Lan telah mengikutinya dan telah sangat membantu setelah dia tiba di wilayah Pil tanpa mengucapkan satu keluhan pun. Semua yang dia lakukan cukup untuk membuat Xiao Yan memperlakukannya sebagai teman. Jika tidak, siapa yang akan repot-repot dengan ini klan Ye? Aku akan menyerahkan masalah ini kepada penatua Ye Zong dan akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama denganmu. Xiao Yan tertawa getir. Dia menoleh, dengan kejam memotong Ye Zong dengan matanya, dan berbicara. Ye Zong tertawa terbahak-bahak, tapi dia tidak berani menyentuh kemarahan Xiao Yan. Dia berkata, "Ujian kali ini akan dimulai dalam waktu 2 bulan. Oleh karena itu kita harus meninggalkan kota Pil Suci 2 bulan dari sekarang. Jika Tuan Xiao Yan membutuhkan ramuan obat selama periode waktu ini, silakan beritahu saya yang lama. Klan Ye akan membantu mempersiapkan segalanya untukmu." 2 bulan? Begitu cepat? Xiao Yan segera terkejut saat mendengar ini. Apakah kerangka waktu ini tidak terlalu terburu-buru? Ye Zong tersenyum pahit dan mengangguk. Jika mereka tidak begitu terdesak waktu, dia tidak perlu memohon dengan rendah hati kepada anggota generasi muda bahkan jika keterampilan penyempurnaan pil generasi muda ini tidak kalah dengannya. Nanti sudah 2 bulan. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya begitu dia memahami situasinya. Secara kebetulan, Xiao Yan juga sangat penasaran dengan menara pil.
Bagaimanapun, itu pada dasarnya adalah tanah suci di hati semua alkemis di benua itu. Yeshong menghela nafas lega setelah mendengar suara Xiao Yan tidak keberatan. Setelah mendiskusikan beberapa hal tentang pil gathering dengan Xiao Yan, dia menarik Xin Lan yang bermata merah bersamanya saat dia mundur dari halaman. Xiao Yan berdiri di luar paviliun batu dan melihat jauh di belakang Yezhong. Ada beberapa antisipasi yang samar-samar melompat di dalam matanya yang hitam pekat. Holy Pill City, seberapa megahkah tanah suci alkemis legendaris ini? Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.